Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono, yang kami hormati Kanit Reskrim Polsek Jatinegara, dan rekan-rekan media yang kami banggakan. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan press conference pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 di Polsek Jatinegara terkait tindak pidana penganiayaan berat hingga menyebabkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Kompol Samsono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kasihumas Polres Jakarta Timur, AKP Deta, yang saya hormati Kanit Reskrim, serta Bapak dan Ibu rekan-rekan wartawan dan media. Pagi ini Polsek Jatinegara melaksanakan rilis perkara yang mungkin rekan-rekan sudah ketahui, bahwa perkara ini adalah penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya atau meninggalnya seseorang dan atau pembunuhan di pasal 338 KUHP. Adapun kejadian dari peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 pukul sekira 18.30 di perumahan Polonia nomor 38 RT 6 RW 6 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Jatinegara. Korban atas nama HJ dan pelaku atas nama AAS. Adapun kronologis kejadian pada hari itu, kebetulan pelaku AAS ini sedang duduk-duduk di rumah kontrakannya, yaitu di Perpolonia, bersama dengan calon istrinya yang bernama E dan temannya yang bernama G. Pada saat duduk-duduk itu lewatlah korban. Korban lewat, kemudian saudara E yang melihat korban lewat memberitahukan kepada pelaku AAS ini dengan kata-kata, itu musuhmu lewat, ya, itu musuhmu lewat. Sehingga si pelaku kaget dan akhirnya berdiri mengambil senjata karambit yang ada di lemari, diambil kemudian menyusul ke rumah pelaku yang ada di bawah dari kontrakan si pelaku, sekitar jaraknya 2 rumah. Kemudian setelah ditemui oleh pelaku, kemudian pelaku mengatakan kepada korban, kamu kemana aja? Saya cari-cariin baru kelihatan. Ya, kamu yang sudah menjerumuskan adik saya. Karena dituduh seperti itu, korban yang pada saat itu sedang membungkuk, berjongkok, kemudian kaget dan mengatakan, apaan? Saya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya karena dengan nada keras korban mengatakan demikian, pelaku menggetok kepalanya dan kemudian mengayunkan karambitnya ke arah leher. Ya, tujuannya adalah untuk melukai. Setelah pelaku mengayunkan senjatanya, korban terluka. Korban memegang lehernya sebelah kiri sambil membungkuk dan jalan keluar. Sebelum jalan keluar itu keluar darah dan terjatuh di luar, ya, terjatuh di luar, tertelungkup. Karena melihat ibu korban tertelungkup, maka pelaku segera keluar, ya, dengan cara melangkahi korban yang sudah terjatuh di luar rumah tersebut menuju ke rumahnya. Setelah sampai di kontrakannya, korban menaruh karambit yang dibawanya ke rumahnya. Setelah itu korban menengok lagi keluar dan sudah dilihat ada orang yang menolong korban membawa ke atas, karena memang tempatnya adalah di pinggir sungai di jalur ke bawah, sehingga dibawa ke atas. Karena melihat itu korban keluar. Nah, korban keluar, yang membawa itu lari karena ketakutan korban.
karena pelaku membawa senjata, akhirnya masyarakat yang menolong lari dan melepaskan korban sehingga korban terjatuh. Kemudian setelah korban terjatuh, pelaku mendekati korban dan berusaha untuk membangunkan, tetapi tidak bangun. Setelah tahu seperti itu, akhirnya pelaku melihat orang-orang sekitar sudah ramai. Pelaku lari kembali ke rumah, mengambil motor untuk melarikan diri. Namun karena masyarakat yang banyak, sehingga melihat kondisi seperti itu, pelaku meninggalkan motornya dan melarikan diri. Melarikan diri, dan kemudian kita bisa menangkap pelaku kurang lebih 6 jam. Dan kebetulan pelaku melarikan diri di Manggarai dan kita tangkap. Bergabungan dengan Polres dan Polsek. Ya. Modus operandi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, bahwa modus operandi ini, bahwa pelaku merasa emosi kepada korban karena beberapa kali ya korban membohongi pelaku, ya membohongi pelaku sehingga pelaku ini marah, ya merasa dibohongin, yaitu perkara membeli psikotropika atau jenis sabu yang sering dibohongi sehingga pelaku ini sangat marah. Terjadilah seperti itu. Ancaman hukuman yang kami kenakan adalah pasal 351 ayat 3 atau pasal 338 dengan hukuman terberat adalah 15 tahun. Adapun saksi yang sudah kita periksa adalah 4 orang, termasuk adalah saudara E dan G yang ada di TKP. Kemudian barang bukti ada sebilah karambit dan pakaian korban serta pakaian pelaku. Kemudian itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekilas peristiwa terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal atau pembunuhan. Demikian, terima kasih. Pelaku itu 37 tahun, ya 37 tahun, sedangkan usia dari korban itu sekitar 42 tahun. Itu korban itu jual narkoba atau gimana Pak bisa sampai kasus narkoba sama-sama pemakai? Jadi ini sama-sama pemakai. Dan pelaku ini ngontrak di tempat itu baru 2 bulan dan baru kenal di situ. Sama-sama pemakai dan pelaku ini sudah 3 kali bersama-sama dengan korban, yang 2 kali dia pakai bersama-sama, yang sekali dia beli tetapi dibohongin dan mengatakan bahwa barangnya tidak ada tapi dipakai oleh korban sendiri. Pak, izin Pak, apakah waktu melakukan aksi itu? Ya, betul. Pada saat melakukan itu sudah kita lakukan cek urin dan hasilnya positif. Ini jenis senjata namanya karambit. Ini yang dipakai oleh pelaku untuk melukai korban. Sudah cukup. Selamat.